Wow, kita punya program baru. Oke, hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ditemani oleh seorang kakak yang udah lama bingits gak kelihatan, ya kan? Kita sambut aja yuk, kakak Eli. Aduh, kakak Fani. Aduh. Oke, sorry. Kita udah mulai, oke. Iya. Aduh, bilang-bilang dong. Maaf ya, Diri. Sorry, Kylie. Kamu tuh bilang-bilang dong, kan jadi malu aku. Ya, maaf, abis dikira udah siap. Udah siap. Sekarang Oke, siap. Oke, siap ya adik-adik ya. Kak Eli, Yes. hari ini kita mau bahas video viral. Video viral? Iya, Mengenai apa itu? ketua kelas ngelakuin kebaikan. Cuma buat apa? Cari pujian doang. Pansos gitu? Iya, aduh, itu trending 1 di Glow TV. Aku penasaran mau dong. Oke, kita lihat ya. Kita lihat videonya. Gengs, apa kabar? Aku lagi bawa makanan nih. Aku baru beli buat teman-teman aku nih. Soalnya aku mau ada pemilihan ketua kelas. Nah, nih biar aku kelihatan baik, aku beliin makanan nih buat mereka nih. Ada ayam, ada lele, ada babi juga. Enak deh pokoknya. Yang penting biar aku kelihatan baik supaya aku bisa terpilih nanti, ya nggak? Nanti teman-teman pada bilang, iya aku baik, iya Egi baik banget deh, bagus deh pokoknya. Oke, nanti ditunggu update berikutnya ya. Bye. Sabrina. Iya, kenapa Egi? Sabrina, Iya, lagi ngapain? ini nih aku lagi kesusahan belajar. Waduh, kasihan banget sih kamu. Iya, makanya. Sabrina tahu nggak? Mau Apa ada tuh? pemilihan ketua kelas loh. Tahu kok, tahu. Udah tahu kan calon-calonnya siapa aja? Tahu. Siapa aja? Ada kamu kan? Sabrina, Iya. kayaknya kamu belum makan deh ya? Iya nih, aku lapar banget. Aduh, kasihan banget sih kamu. Kamu kelihatan kayak nggak makan 3 hari deh. Iya nih. Oh, ya udah. Nih aku kasih makanan ya. Mau nggak? Ih, mau. Udah makanannya ada banyak loh. Ada apa aja tuh? Ada ayam, ada lele, ada babi. Wih, banyak banget ya. Aku mau dong. Ya udah, tunggu bentar ya. Iya, oke. Duh, repot nih. Hillary, tolong dong. Ih, makasih ya, Egi. Kamu baik banget deh. Nanti aku pilih kamu ya. Iya, thank you ya. Emang aku baik banget sih. Baik Aku banget baik kamu. banget pokoknya. Nanti kalau misalnya kamu ada butuh sesuatu lagi, bilang aku ya. Oke deh. Duitku kan banyak banget loh. Nanti Karena kalau aku baik aku- banget juga, nanti aku kasih. Oke deh, pokoknya kamu paling baik banget. Hehehe. Oke, dadah. Dadah. Nah, itu videonya. Menurut adik-adik, baik nggak sih kayak gitu? Udah banget ya? Enggak banget. Yang begini nih yang trending. Iya, trending 1 di Glow TV kayak gini. Ini mah nggak mendidik, Kak. Gak mendidik. Terus gimana? Punya video lain? Kalau yang lebih mendidik aku punya. Yang lebih bagus dari tadi, yang Oke. mendidik buat anak-anak. Mana? Sebentar ya. Oke. Ibu-ibu pakai HP. Oke. Oh iya, aku ingat Bu Guru bilang aku nanti dipilih jadi salah satu calon ketua kelas. Aku bingung apa yang harus aku persiapkan ya. Udahlah, aku yakin teman-teman pasti bisa pilih yang terbaik. Mau aku, mau Egi, pasti itu yang terbaik. Duh, ini gimana sih? Susah banget. Bingung deh aku tuh. Sabrina, Iya, kayaknya Sabrina kesulitan deh. iya nih aku lagi kesulitan ngerjain soal yang ini nih. Aku bantuin ya. Boleh. Oh, jadi gitu ya, Del? Iya gitu caranya. Kok Kamu ngerti kan? Ngerti kok. Kok kamu baik banget sih mau bantuin aku? Iya, soalnya aku lihat kamu kesulitan. Jadi aku mau Oh gitu. nanti Ya. lain kali kalau kamu kesulitan kita belajar bareng ya. Oke, Del. Dadah, terima kasih ya. Dia baik banget ya mau bantuin aku. Nggak kayak Egi baik ada maunya.
itu videonya. Nah itu dia. Dia mendidik dan bisa mengajarkan anak-anak untuk berbuat baik. Buat baik, bagus tuh ketua kelasnya ya. Iya Siapa sih dong. namanya? Oke. Terus Kak, ngomong-ngomong ngapain sih kita bahas yang tidak mendidik dan mendidik, terus yang baik tidak baik? Ini hari apa? Hari Minggu. Oh ya ampun, itu tuh ada topik ibadah kita hari ini. Ibadah IMPA. Iya. Kita topiknya pemimpin rohani. Nah, aku mau ikut IMPA itu. Biar adik-adik jelas dengar firmannya, mending kita langsung ibadah aja lah. Boleh. Pas banget nih hari Minggu. Oke. Oke. Kita gimana nih? Begini. Ubah dulu. Oke. Kita 1, 2, 3. Nah, ini nih. Oh, IMPA. Iya, kita mau ibadah. Oke, Asik. biar semangat, kita nyanyi dulu yuk. Oke. Lagu apa ya? Oh, lagu itu ya. Apa tuh? Kalau ada mentega ada. Meses. Bukan itu maksudnya. Keju. Bukan. Apa dong? Ada roti. Oh, mentega dan roti. Ya, oke, musik. Siap. Oke, kita nyanyi. Berpasang-pasangan. Sama papa mama. Ya, atau kakak adik. Yuk, siap ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan mendukung dalam doa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi adik yang lebih semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan mendukungmu dalam doa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagu kedua. Rukun cinta satu sama lain. Oke. Lagu baru nih. Yuk kita nyanyi yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi adik-adik. Siap. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yeay.
satu dengan yang lain. Betul banget. Ya, Kak, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Berarti kita mau nyanyi lagu pembukaan ya? Ya, kita nyanyi lagu dari Kidung Ceria 337, judulnya Kami sebagai anak-anak. Oke, sip, musik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke, Kak, sekarang kita mau berdoa. Kakak Fani berdoa. Oke, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, menjaga kami dari tidur kami dari malam hingga pagi ini. Saat ini kami akan beribadah. Tuhan siapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, Kak, kita nyanyi lagi dong. Aku kangen nih. Biar semangat, Yes. biar sukacita. Ya. Gila gue abis ini. Aku bersuka cita. Yeah, musik. Ya. Kita pakai gaya loh, Kak. Iya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, Kak, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa dulu. Kakak Ali berdoa ya. Oke, mari adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang kasih-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh mendengar dengan baik sehingga kami boleh melakukannya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, kita mau baca Alkitab. Hari ini yang baca Alkitab ada siapa? Adik Pipo. Oh, adik Pipo. Kalau gitu, siapin Alkitabnya. Buka dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Oke. Selamat membaca Alkitab adik-adik. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum, yang
tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahayamu, muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemudian yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpiin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpiin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Adik Pipo sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita Kita mau dengar firman. Oke, Ada dari siapa kelas kakaknya? TK TK ada siapa? Kelas TK. Ada Kakak Fani. Oh iya, Kakak Fani yang Fani. ngajar. Kelas Oke. kecil. Halo kelas kecil, adik-adik kangen gak sama Kakak Daniel? Nah, Kakak Dani yang ngajar. Oke. Tanggung itu Kakak Ardi. Kakak Ardi. Oke, supaya tidak berlama-lama, ayo kita dengar cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih kalian semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik, sukacita dan tetap semangat walaupun harus di rumah. Nah adik-adik, sebelum kakak mau cerita, kakak punya video. Kalian udah siap belum mau dengar cerita dan mau nonton? Udah siap? Kalau udah siap, yuk kita tonton bareng-bareng. Lala suka membantu teman. Lihat, sedang apa sih Raka, Lala, dan Ibu? Mereka mengikat tali, lagi dan lagi, hingga penuh dan menjadi rok tutu yang cantik untuk Lala. Terima kasih Ibu, terima kasih Raka, ucap Lala. Sama-sama Kak, sahut Raka bangga karena sudah membantu Lala. Tetapi Lala ingin membuat rok tutu lagi, agar rok tutu Lala mengembang dan berwarna-warni. Merah, kuning, juga hijau. Hari yang dinanti Lala tiba, waktunya bergembira. Tetapi, aduh, rok kertas Tita basah. Tita sedih, roknya sobek terkena air. Untung saja Lala punya akal untuk menolong Tita. Lala melepas 2 lapis rok tutu yang dikenakan, lalu diberikan kepada Tita. Aha, sekarang ada 2 balerina cantik. Semua bergembira. Lala dan Tita menari dan tertawa bersama. Anak jagoan suka membantu teman. Nah, tadi adik-adik udah nonton kan? Menurut adik-adik, Lala baik nggak? Baik ya, Lala itu mau membantu temannya. Padahal kan rok temannya udah basah, terus sedih. Terus
Lala datang bantuin, terus temannya senang lagi deh. Baik gak? Baik ya. Nah, ngomong-ngomong tentang baik, di sini siapa yang mau jadi anak baik? Coba tunjuk tangannya. Wow, banyak ya. Pasti adik-adik semua mau jadi anak baik. Bukan hanya adik-adik, kakak juga mau jadi anak yang baik. Nah adik-adik, kalau mau jadi anak baik nih, ada nih ciri-ciri anak yang baik. Yang pertama, anak yang baik itu berarti adik-adik sayang sama Tuhan Yesus. Sayang sama Tuhan Yesus berarti adik-adik kayak gini nih. Pada ibadah tuh, pada ikut sekolah minggu, itu berarti adik-adik sayang sama Tuhan Yesus. Selain itu, adik-adik berdoa buat apa aja? Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, pokoknya banyak. Nah, selain itu, selain berdoa, ada adik-adik suka memuji Tuhan. Kayak gini nih di sekolah minggu, nyanyi happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Nah itu kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, kayak tadi tuh ikut sekolah minggu, berdoa, terus suka memuji Tuhan. Selain itu, ciri-ciri anak yang baik ada patuh sama papa mama. Siapa di sini yang patuh sama papa mama? Pasti semuanya patuh ya sama papa mama. Patuh sama papa mama berarti adik-adik mau denger-dengeran sama papa mama. Denger-dengerannya kalau dinasehatin adik-adik dengar. Kalau papa atau mama suruh adik-adik makan, adik-adik makan. Kalau adik-adik disuruh mandi, sikat gigi, adik-adik lakuin. Terus kalau adik-adik disuruh tidur, adik-adik langsung tidur. Nah, selain denger-dengeran, adik-adik juga harus sayang sama papa mama. Kalau papa mama kasih tahu sesuatu, nggak teriak-teriak, aku kan nggak mau, aku masih mau main games. Nah itu tuh nggak boleh tuh. Kalau sayang sama papa mama, nggak pukul-pukul papa mamanya kalau lagi dinasehatin. Oke? Nah itu kalau ciri-ciri anak yang baik. Yang ketiga, ada sayang sesama. Sayang sesama tuh sayang sama kakak adik, sayang sama teman-teman. Nah, contoh sayang sesama tuh gimana sih? Kayak tadi tuh adik-adik, kayak video Lala tadi. Kalau dia suka membantu temannya lagi sedih, lagi susah dalam belajar, pokoknya dibantu. Selain itu kayak itu tuh, kayak kakak Dilila. Karena kakak Sabrina kan susah ya belajarnya. Tapi abis itu dibantuin sama Kak Delila. Nah itu kayak gitu contohnya anak yang baik yang sayang sama sesama. Selain itu suka berbagi misalnya berbagi mainan sama kakak atau adik atau sama teman. Kalau adik-adik punya makanan lebih, adik-adik juga berbagi sama teman atau kakak adik. Nah adik-adik itu 3 contoh jadi anak yang baik, yaitu pertama sayang sama Tuhan Yesus, kedua, patuh sama orang tua. Ketiga, sayang sesama. Nah, adik-adik, oleh karena itu, hari ini kita mau diajarin untuk jadi anak yang baik. Sekali lagi, kakak mau tanya, siapa yang mau jadi anak yang baik? Coba tunjuk tangannya. Lalu, tangannya tetap di sini, tunjuk ke dirinya. Kita sama-sama yang ngomong, aku mau jadi anak yang baik. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak yang baik. Nah, pintar adik-adik. Adik-adik tahu nggak, ketika adik-adik melakukan kebaikan, Tuhan Yesus lihat loh perbuatan baik adik-adik. Tuhan Yesus senyum, Tuhan Yesus senang kalau adik-adik berbuat baik. Tidak hanya Tuhan Yesus, tapi papa, mama juga senang dan bangga sama adik-adik. Selain itu, teman-teman adik-adik, kakak adik, adik-adik semuanya juga senang sama adik-adik. Nah, supaya kita selalu melakukan kebaikan, kita minta sama Tuhan dengan berdoa. Tuhan, tolong aku supaya aku selalu jadi anak yang baik. Nah, pasti Tuhan Yesus tolong adik-adik. Oleh karena itu, jangan lupa ya adik-adik, teruslah semangat dan terus jadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini dengan Kak Daniel yang akan mengajar di kelas kecil. Adik-adik apa kabarnya nih?
Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, sekarang kita coba lihat gambar di sini. Di sini ada Ibu Nita, ibu guru kelas 3 yang mengajar untuk kelas 3, kelas yang baru. Dan Ibu Nita ingin memilih satu orang anak untuk menjadi ketua kelas. Ibu Nita memilih dan bertanya kepada murid-murid siapa yang bersedia untuk menjadi ketua kelas. Lalu satu anak yang namanya Bagas mengacungkan jari bersedia menjadi ketua kelas seperti di gambar ini. Lalu menyusul namanya Andre mengacungkan jari juga bersedia menjadi ketua kelas seperti di gambar ini. Dan terpilihlah 2 kandidat untuk menjadi ketua kelas. Tapi yang bisa menjadi ketua kelas hanya satu anak. Lalu Bu Nita berkata kepada murid-murid, pilihlah satu orang yang akan menjadi ketua kelas di kelas 3 yang baru ini. Satu anak ini harus jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab. Lalu murid-murid semua menulis satu nama untuk menjadi ketua kelas. Dan terkumpullah kotak suara seperti di gambar ini nih. Dan satu murid mulai membaca satu nama satu persatu. Yang membaca ini namanya Nabila. Di sini ada yang memilih Andre seperti di gambar ini, ada yang memilih Bagas seperti di gambar ini. Dan setelah semua terkumpul, terpilihlah satu nama yang menjadi ketua kelas. Siapa seperti di gambar ini? Bagas. Betul sekali adik-adik. Bagas yang terpilih menjadi ketua kelas. Tetapi di sini Andre yang tidak terpilih, dia tidak marah ataupun merasa sedih. Namun dia memberi ucapan selamat kepada Bagas. Itulah sifat yang benar-benar bisa dibilang dia berjiwa besar. Andre ini satu anak yang berjiwa besar. Dia juga anak yang lucu, anak yang periang di antara teman-temannya. Bagas salah satu anak yang pintar, jujur, dan juga bertanggung jawab. Dan terpilihlah Bagas yang menjadi ketua kelas. Lalu Ibu Nita berkata kepada Bagas, kamu boleh pilih wakil ketua kelas yang kamu inginkan. Nah, si Bagas mikir, seperti gambar ini nih. Si Bagas berpikir, siapa ya yang pantas menjadi wali kelasku? Lalu si Bagas berpikir dan berkata kepada Ibu Nita, kenapa tidak Andre saja ibu yang menjadi wakil ketua kelas? Dia kan juga berjiwa besar dan dia juga periang, supaya kelas ini pun terasa ramai kalau si Andre menjadi wakil ketua kelas. Nah, singkat cerita terpilihlah wakil ketua kelas yaitu Andre dan ketua kelasnya yaitu Bagas. Kita bisa belajar dari dua anak ini dan dari firman hari ini yang kita baca. Rasul Paulus pun juga menjadi pemimpin dipilih oleh Tuhan karena dia yang benar-benar memilih dan merasa Tuhan pantas untuk memilih Paulus menjadi pemimpin yang memberitakan firman Tuhan di antara jemaat-jemaat. Nah, di sini Rasul Paulus dan rekan-rekannya memberitakan firman di depan para jemaat seperti gambar ini nih. Dia memberitakan firman agar jemaat mengenal Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Di sini benar-benar Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan ini untuk jemaat agar jemaat itu benar-benar mengenal Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Disinilah pesan yang bisa kita ambil dari seorang pemimpin. Dia harus jujur, berjiwa besar, dan bertanggung jawab. Kita bisa belajar juga dari Bagas dan si Andre yang mempunyai jujuran, rendah hati, bertanggung jawab, dan yang paling penting itu adalah berjiwa besar. Nah, adik-adik juga di sekolah, di rumah, bersama teman-teman, ataupun bersama saudara semuanya, adik-adik harus benar-benar berjiwa besar, jujur yang paling penting, rendah hati, dan mempunyai kasih yang daripada Roh Kudus. Nah, adik-adik juga harus boleh, kakak bilang boleh kasih pesan untuk adik-adik. Saat adik-adik
menolong seseorang ataupun berbuat baik kepada seseorang itu harus tulus. Jangan mengharapkan pujian ataupun mengharapkan sesuatu yang membuat Tuhan sedih. Tapi benar-benar harus tulus berbuat baik dan benar-benar harus rendah hati. Itulah pesan yang boleh kakak kasih kepada adik-adik, dan kiranya firman hari Minggu ini boleh sampai kepada adik-adik boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, dan kiranya adik-adik pun boleh menjadi surat Tuhan yang terbuka. Karena apa? Orang lain melihat adik-adik berbuat baik, orang lain pun dapat melihat bahwa adik-adik adalah anak-anak Kristen yang terbaik. Nah, sekian dulu dari kakak. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan untuk kakak bisa memberikan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali di IHMPA 22 November 2020. Hari ini kita akan membahas topik pemimpin rohani. Ayatnya dari 2 Korintus 3 ayat 11. Nah adik-adik, untuk pertama kakak mau bahas apa sih itu pemimpin rohani. Menurut KBBI, pemimpin adalah orang yang memimpin. Nah, apa sih itu pemimpin? Pemimpin itu memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun, menunjukkan jalan, dan sebagainya. Atau bisa juga dibilang pemimpin itu membimbing. Nah, jadi kakak ambil kesimpulan, kakak tarik kesimpulan, pemimpin rohani itu adalah orang yang membimbing dalam hal rohani dengan berpegang pada firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Oke, berikutnya kita akan melihat contoh atau model pemimpin. Nah, ini di slide kita lihat ya adik-adik, ada satu orang yang dijorokkan ya, dibuang ke dalam sumur. Nah, kemudian di gambar kedua orang tersebut dijual ya kepada seorang pedagang. Kemudian yang ketiga masuk penjara orang tersebut. Dan terakhir, nah dia pakai semacam di Mesir wig sama ada pakaian Mesir tuh kalau kakak nggak salah sendit namanya ya. Siapa dia adik-adik? Benar sekali, dia adalah Yusuf. Jadi sekalipun adik-adik dia dibenci saudara-saudaranya, hidupnya menderita begitu ya, dijual, dia difitnah, tapi Tuhan pakai dia adik-adik. Dia tetap rendah hati, dia menyelamatkan keluarganya, saudara-saudaranya dari bencana kelaparan saat itu karena dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah, lanjut adik-adik, contoh pemimpin yang kedua. Nah, siapa nih adik-adik? Bisa dibayangkan ya, itu ada orang besar, dia pakai tameng besar, bawa tombak besar, lalu depannya ada seorang kecil ya, berbatu. Yes, tepat sekali adik-adik. Dia adalah Goliat. Dia tentara Filistin ya adik-adik ya, badannya besar, tinggi, 3 meter gitu ya. Dan saat itu sedang berperang ya bangsa Filistin dengan bangsa Israel sedang berperang. Kemudian si Goliat ini dengan angkuhnya ya, dia merasa dia hebat dan besar, dia menantang siapapun tentara Israel 1 lawan 1 tidak ada yang bisa menang melawan dia. Bahkan raja Israel pun takut pada Goliat ini. Tapi Tuhan pakai seorang yang ya, dia nggak pernah ikut perang ya. Daud ya, dia tahu ya lawan Goliat ini. Dia hanya menggunakan umpan batu, tidak menggunakan baju perang, heboh dan segala macamnya. Lempar kepada Goliat, sombong itu kemudian tewas oleh Goliat. Nah, adik-adik, Tuhan mau memimpin yang seperti apa ya adik-adik? Dari 2 contoh tadi ya. Nah, kakak mau kasih adik
Yang pertama, melakukan yang baik dan benar. Tidak cukup hanya baik adik-adik. Contohnya gini adik-adik. Misalkan adik-adik sedang ujian ya bersama teman adik-adik, ada yang sedang kesulitan, lalu ada guru dan lupa. Bukan lupa. Guru adik-adik itu sedang melihat ke belakang atau ke depan. Adik-adik ada kesempatan melihat adik-adik, kemudian apa ya? Kalau adik-adik baik sih ya, maksudnya ya dia nanya, adik-adik kasih. Tapi apakah itu benar adik-adik? Oh adik-adik, itu salah. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, yang baik dan benar itu contoh yang sama ya. Tapi sebelum ujian, adik-adik ajak teman adik tersebut yang adik-adik tahu kurang memahami pelajaran, dan dia belajar, ajari dia yang adik-adik sudah mengerti, baik dan benar. Oke, yang kedua, pemimpin rohani yang rendah hati. Jadi seperti contoh si Godir ya adik-adik ya, dia itu sombong, cuma tidak senang orang yang sombong. Ya adik-adik, sekalipun adik-adik pintar, luar kelas, atau adik hebat dalam olahraga ya sepak bola dan lain-lain, adik-adik harus pegang nih keinginan adik-adik untuk menyombongkan diri, untuk memenangkan diri adik-adik. Pegang adik-adik, jangan tunjukkan bahwa aku yang hebat, gitu ya adik-adik. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Oke, nah sekarang kita bicara how. Gimana sih caranya menjadi yang Tuhan kehendaki? Nah, kakak mau ngutip nih satu semboyan dari pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Adik-adik sudah pernah dengar ya. Jadi dia mengucapkan 3 semboyan. Kita cuma ambil satu ya. Itu kata-katanya Ingkar Sasu Tulada. Apa itu artinya adik-adik? Seorang guru, pengajar atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Jadi adik-adik, mulai dari diri sendiri. Kita mau menjadi pemimpin, kita mau mengarahkan orang lain, mulai dari adik-adik sendiri dulu. Oke? Kita lanjut. Nah, kakak ada ayat mas, bisa dilihat ya di layar. Ini kakak ambil dari Matius 5 ayat 16. Terangkat ya kakak-kakaknya adik-adik ya. Adik-adik susun atau berkumpul ini adik-adik tempat aja ya. Sambilnya. Ini mana ya? Jadi satu kalimat. Adik bersama-sama. Oke, sudah adik-adik? Nah, ini jawabannya ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik, dari ayat emas tadi kakak mau ngajak nih adik-adik untuk menyatakan atau mengaplikasikan apa yang adik-adik pelajari. Adik-adik bisa janji ya kepada diri adik-adik sendiri dan kepada Tuhan nih. Yuk kita baca. Saat adik-adik percayakan menjadi, bisa jadi ketua kelas, atau ketua kelompok, atau ketua grup bermain, atau kakak sepak bola, atau pemimpin pramuka, atau menjadi abang atau kakak bagi adik-adik ya, adik-adik. Atau saat memimpin doa makan, doa syafaat atau doa tidur, dan lain-lain. Jadilah yang terbaik dengan jalan dan ajaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik percaya jadi ketua kelas, jadilah ketua kelas yang juara 1 adik-adik. Ketika jadi ketua kelompok, bawa kelompok adik-adik juara. Ketika jadi ketua grup bermain, jadi grup bermain yang bermanfaat bagi sekitar adik-adik. Ketika jadi ketua sepak bola, jadikan tim adik jadi juara dalam kompetisi.
Kalau jadi pemimpin pramuka, jadi pemimpin yang bertanggung jawab, mengayomi, dan jujur. Nah, saat menjadi abang atau kakak, jadilah abang kakak yang melindungi adik-adiknya. Saat memimpin doa makan, doa syafar, atau doa tidur, pimpinlah dengan sungguh-sungguh adik-adik, dengan berani, pelajari gimana cara berdoa yang baik. Dan saat kesempatan-kesempatan lain. Tapi jangan lupa adik-adik, berbaik saja tidak cukup. Harus dengan jalan dan ajaran firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Adik-adik bisa aja juara dengan cara curang, ya kan? Adik-adik bisa saja menjadi juara sepak bola dengan cara kasar, bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan berikan adik-adik. Oke, sesuai dengan tadi ayat emas ya. Nah ini kuncinya. Kenapa Tuhan ingin kita bercahaya ya? Tadi dibilangkan supaya terangmu bercahaya. Supaya adik-adik, ketika adik-adik tadi jadi yang terbaik, orang pasti pengen dong, si A dia menjadi juara kelas di kelas ini, oh si B boleh juga ngomongnya, oh si C jangan sepak bola, ini kok bisa ya menjadi kapten yang membawa kejuaraan ya? Siapa sih yang main juara adik-adik, ya kan? Nah, tapi jangan sampai ketika dia tahu, oh caranya gimana ya? Ternyata di belakangnya misalnya nggak baik. Tapi ketika adik-adik melakukan dan ajaran firman Tuhan, cara belajar sungguh-sungguh, berlatih sungguh-sungguh, di situ maka orang lain yang melihat adik-adik akan mengetahui bahwa oh untuk menjadi juara seperti dia harus contoh caranya, yaitu apa? Jalan dan ajaran firman. Dengan begitu kita adik-adik telah berhasil menjadi pemimpin rohani dan membawa banyak orang untuk mendekat kepada Bapa Surga. Oke adik-adik, hari ini cukup sekian dari kakak. Adik-adik kita terapkan ya, adik-adik pahami. Sampai jumpa, ciao. Delila. Hai. Ini karena kamu udah kasih aku contoh yang baik, aku mau ajak kamu buat ini. Wah, bagus loh. Apa ini? Itu lentera. Kamu penasaran kan cara buatnya gimana? Ajarin aku ya. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng. Yuk. Oke adik-adik, untuk membuat lentera seperti ini, alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, ada kertas asturo 2 warna, warnanya bisa adik-adik pilih sendiri ya. Atau kalau adik-adik di rumah nggak ada kertas asturo, adik-adik bisa pakai kertas warna dengan 2 warna yang adik-adik sukai. Nah, kemudian ada lem, ada double tip, ada pensil, spidol, gunting, penggaris, dan manik. Kalau adik-adik punya di rumah manik-manik atau hiasan-hiasan kecil, adik-adik bisa pakai untuk hias nanti lenteranya adik-adik biar lebih menarik. Oke adik-adik, sekarang kita coba bikin yuk sama-sama. Oke adik-adik, untuk langkah yang pertama kita ambil kertas asturo warna merah, kemudian kita ukur pakai penggaris. Kemudian kita tandai nih adik-adik dengan ukuran 20 kali 21,5 adik-adik. Nah, setelah kita tandain, kita garis nih adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunting dengan penggunting. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, berikutnya untuk kertas asturo warna kuning, kita lakukan langkah yang sama seperti yang tadi. Nah, dengan panjang 22 cm dan lebar 20 cm. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik untuk langkah berikutnya, untuk kertas asturo yang warna merah yang tadi kita udah gunting sama-sama. Nah, kita akan ukur lagi nih adik-adik. Nah, yang pertama,
pada bagian lebarnya adik-adik, kita ukur nih adik-adik. Dari atas 2 cm, kita tandain dulu. Nah, kemudian kita garis. Seperti ini. Nah, untuk yang bagian bawahnya juga, dari bawah kita ukur 2 cm. Kita tandain. Nah, kemudian kita garis lagi nih adik-adik, sama seperti yang di atas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk panjangnya, dari bagian samping kita akan bagi per 2 cm nih adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tandain tiap 2 cm, kemudian kita garis nih adik-adik. Untuk langkah yang selanjutnya, setelah kita garis nih adik-adik panjangnya. Nah, seperti ini nih adik-adik hasilnya. Nah, untuk bagian panjangnya adik-adik, ini nanti kita akan gunting adik-adik. Kalau adik-adik susah, adik-adik bisa pakai cutter. Tapi adik-adik jangan lupa ya, minta tolong mama papanya adik-adik. Nah, ini dia hasilnya adik-adik setelah di cutter. Nah, kelihatan kan bolong-bolong seperti ini nih adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lipat nih adik-adik jadi 2 bagian. Nah, seperti ini nih adik-adik. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan buat gantungannya atas dan bagian bawahnya nih adik-adik. Nah, tadi kan kita punya nih adik-adik kertas sisa Asturo yang warna merahnya nih adik-adik. Nah, kita bisa pakai lagi nih adik-adik. Dengan ukuran panjangnya 2 cm dan untuk lebar ke sampingnya adik-adik 20 cm. Nah, kemudian kita garis nih adik-adik. Nah, adik-adik, kakak udah siapin nih adik-adik tiga-tiganya. Nah, 1 warna merah dan 2 warna putih nih adik-adik. Yang merah ini nanti untuk pegangannya adik-adik. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita mau lipat kertas Asturo yang warna kuning tadi. Sebelumnya, kita mau kasih double tip di bagian ujungnya. Nah, adik-adik, setelah kita sudah double tip, kita buka. Nah, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, jangan terlalu besar ya adik-adik lipatannya. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, akan jadi seperti ini nih untuk di bagian dalamnya. Nah, kemudian kertas Asturo yang warna merah tadi yang sudah kita bolong-bolongin seperti ini, kita akan tempel nih adik-adik. Nah, mengelilingi kertas Asturo yang sudah kita lipat tadi yang warna kuning. Nah, nanti bagian atasnya, bagian atas dan bagian bawahnya kita double tip lagi adik-adik. Nah, nanti hasilnya
Nah, adik-adik, hasilnya kan seperti ini nih adik-adik. Nah, yang berikutnya adik-adik, untuk 3 bagian ini kita akan buat seperti ini nih adik-adik. Nah, ini untuk gantungannya adik-adik, kita bisa lem pinggir-pinggirnya. Pinggir atas dan bawahnya. Pinggir atas dan bawahnya, tapi yang di warna merah ya adik-adik. Jadinya akan seperti ini. Nah, untuk bagian yang warna putih yang tadi kita udah buat adik-adik, kita akan tempel di bagian atasnya dan bawahnya adik-adik. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa tulis nih adik-adik. Untuk bagian atasnya, adik-adik bisa tulis, aku adalah teladan. Nah, untuk bagian bawahnya, adik-adik bisa tulis ayat Alkitab dari Matius 5 ayat 16. Nah, kalau adik-adik belum bisa tulis sendiri, adik-adik bisa minta tolong tulisin mama papanya ya. Nah, adik-adik bagian terakhir nih adik-adik, biar lenteranya adik-adik cantik, tambah menarik, adik-adik bisa tambahkan adik-adik seperti ini adik-adik. Bisa kalau adik-adik di rumah punya hiasan-hiasan kecil atau manik-manik seperti ini, adik-adik bisa hias nih adik-adik untuk lentera adik-adik. Nah, sudah jadi deh lenteranya. Selamat mencoba ya adik-adik. Oh, begini cara buatnya. Iya begitu. Gampang ya. Sebenarnya ini kita kenapa sih buat lentera ini? Nah, karena tema minggu ini pemimpin rohani, jadi bisa kita ibaratkan kayak lentera ini. Jadi kita harus jadi contoh buat orang-orang di sekitar kita. Oh gitu. Nah, jangan lupa juga nih Del, kalau udah dibuat, kita foto, terus dikirim ke email Pelkat PA di bawah ini, dan juga kemana? Ke WA kakak-kakak layan ya. Nah, paling lambat tanggal 26 November 2020. Selamat beraktivitas. Kak Fani, ya. Tadi udah dengar ceritanya kan? Udah dong. Asik, aku juga sudah mendengar ceritamu. Kayak apa? Ya, jadi kesimpulannya tuh Kak, menjadi seorang pemimpin itu harus jujur, bener gak? Jujur ya, benar. Baik. Tidak suka mencari puji-pujian gitu. Bener. Ih kamu hebat, ih kamu gitu, enggak kan? Berarti harus punya perilaku baik lah ya. Siap, menjadi teladan. Oh iya, jadi teladan, jadi contoh buat orang-orang sekitar. Iya, kira-kira adik-adik bisa nggak ya menjadi teladan buat? Bisa dong, kan kita anak Tuhan Yesus. Yes, setuju. Jangan lupa ya adik-adik, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi yuk. Dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Musik. Oke adik-adik, anak baik berarti bersinar. Bait yang kedua. Oke. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, sekarang kita mau berdoa. Doa syafaat ya? Doa syafaat. Oke, sekarang lipat tangan adik-adik, kita mau berdoa syafaat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami datang untuk bersyukur dan berterima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Jauhkan bangsa kami dari mahapetaka, perpecahan, dan bencana. Berkati juga pemimpin kami, Bapak Joko Widodo dan menteri-menterinya,
supaya mereka bisa membawa bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, dan maju. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami yang kami sampaikan bagi semua pekat yang ada di GPIB Gloria, pekat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU, khusus bagi pekat persekutuan anak. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada kami semua Roh Kudus-Mu, agar Tuhan percaya kami tetap teguh kepada Tuhan Juru Selamat kami. Berikan kepada kami anggota persekutuan anak waktu dan kesempatan untuk tetap setia dan rajin beribadah kepada Tuhan, supaya ibadah yang kami lakukan dari rumah saja melalui daring. Berikan juga bagi semua kakak pelayan hikmat, agar mereka tetap rajin melayani persekutuan kami dan tetap kreatif untuk membuat ibadah hari Minggu PA menjadi menarik. Kami berdoa agar berkat dari Tuhan Yesus tercurah bagi jemaat, agar tidak bermasalah untuk memiliki kuota. Dengan demikian mereka tetap dapat mengikuti ibadah dari rumah secara daring. Berkenanlah Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman, kakak-kakak, oma, opa, om, tante, dan semua jemaat GPIB Gloria yang sedang sakit agar cepat sembuh, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Begitu juga yang sedang dalam masa pemulihan agar segera pulih. Tuhan Yesus, berkati juga makanan yang mereka makan, obat-obatan yang mereka minum, maupun dokter yang merawat mereka. Tuhan Yesus yang baik, lindungi kami semua agar kami tidak terinfeksi virus COVID-19. Jagalah kami selalu ya Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Yesus yang baik, Tuhan yang selalu ada bersama kami, Tuhan yang sudah memelihara kami semua. Berkati juga orang tua kami, lindungi mereka agar terlepas dari pencobaan, sakit, penyakit. Berikan perlindungan dan kekuatan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali berdoa untuk pendidikan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk khususnya lagi di negeri kami Tuhan, di Indonesia, untuk bagi para pengajar, kiranya Tuhan berkati bisa mengajar dengan baik, bisa mengajar dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini ya Tuhan. Banyak pendidikan-pendidikan, sistem pendidikan yang dilakukan via online, tapi kami percaya tidak akan mengurangi kualitas daripada pendidikan yang mereka sampaikan. Berkati juga Tuhan adik-adik yang belajar, supaya mereka sungguh-sungguh juga belajar, memahami dan mengerjakan semua tugas dengan baik, sehingga Tuhan pendidikan yang mereka terima bisa bermanfaat, bisa mereka aplikasikan, dan bisa meningkatkan kualitas diri mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang maha baik, akhirnya juga kami mau tutup doa kami ini. Tuhan telah dengarkan doa-doa kami, serangkaian doa kami Tuhan. Kami mau alaskan doa kami ini ke dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
siapin persembahannya. Siapkan persembahannya adik-adik. Sudah siapin? Kita nyanyi dari Kidung Ceria 238. Terus persembahannya jangan lupa dikirim. Ya, dititip papa mama untuk ditransfer atau dikirim ke gereja. Oke. Yuk kita nyanyi. Yuk, mari. Oke Kak, kita nyanyi Kidung Ceria 3. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan kau beri. Oke, kita mau doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berterima kasih atas berkat-Mu. Kami mau persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Tuhan Yesus, lindungilah kami. Kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kita udah nyanyi, udah denger firman, Udah kasih persembahan? udah kasih persembahan. Apalagi nih Kak Eli? Aktivitas sudah tadi ya? Udah Oh aktivitas. iya ya, Terus, udah. Kita pulang dong ya. Oh iya. Aku masih mau. Udah. Ya mendingan, ya semangat kita nyanyi aja yuk. Oh iya, judulnya Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Berarti nanti kita ketemu lagi dong ya. Oke, yes. Musik. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Oke, sebelum kita selesai, kita pindah dulu yuk ke studio Glopots. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung acara, tapi tunggu dulu. Kakak mau nanya dulu nih satu pertanyaan buat kakak, terakhir. Gimana rasanya udah diundang di Glopots? Seneng banget Kak, aku so seneng sweet. banget bisa diundang Oke. pada acara IMPA di Glopots hari ini. Wow. Minggu depan ada acara lagi kan? Boleh, nanti kita jadwalin ya. Minggu depan. Tanya dulu deh sama Kak Kawin. Ya. Oke lah kalau gitu. Kalau gitu saya yang berdoa ya hari ini ya. Kangen ya. Iya dong. Oke, Yuk, mari Kakak Fani juga adik-adik kita mau berdoa untuk menutup IMPA di Glopots pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh berimpa pada hari ini. Kami boleh mendengar cerita, kami boleh bernyanyi. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pemimpin yang baik buat diri kami sendiri juga buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam
dulu sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak Fani, Yes. jangan lupa adik-adik aktivitasnya dikirim ya. Ya, dan jangan lupa sama firman Tuhan yang sudah didengar tadi. Oke, saya Kakak Fani. Saya Kakak Eli. Sampai Sampai ketemu jumpa di Glow Pot selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Yeay!